Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Bapak harapkan semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik, pada hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester genap dengan materi pelajaran dari pelajaran teks diskusi ini. Bapak harapkan kalian mampu mengetahui tentang diskusi, dan yang kedua, mengetahui tentang struktur teks diskusi. Baik, kita mulai dari yang pertama tentang pengertian teks diskusi. Ada yang tahu apa itu teks diskusi? Iya, benar. Baiklah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai apa itu teks diskusi, pertama-tama mari terlebih dahulu kita kenali apa itu diskusi. Diskusi merupakan pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Kegiatan ini dapat kita jumpai misalnya pada rapat OSIS tentang penyusunan kegiatan OSIS yang paling tepat, atau pada saat rapat RT saat membicarakan masalah lingkungan di RT tersebut. Nah, setiap orang pasti mengajukan pendapat yang berbeda-beda. Ada yang mendukung, ada yang menentang, bahkan ada yang ragu-ragu. Nah, dapat dikatakan dan kita simpulkan dari hal tersebut bahwa teks diskusi adalah bahan tertulis sebagai media untuk mencatat hal-hal penting tentang suatu masalah dalam suatu pertemuan ilmiah. Teks diskusi dapat terdiri atas pendapat-pendapat yang muncul dalam diskusi, seperti pendapat yang menyetujui atau yang menolak hasil diskusi. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas tentang diskusi. Struktur teks diskusi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan ini berisi pernyataan untuk membatasi topik dan juga latar belakang topik serta sudut pandang berbeda yang akan dibahas. Yang kedua adalah isi. Dalam isi terdapat serangkaian paragraf, 2 atau 3 paragraf dengan argumen setuju atau pro dan alasannya serta contoh yang mendukung gagasan. Bisa juga 2 atau 3 paragraf dengan argumen tidak setuju dengan alasannya serta contoh yang mendukung gagasan. Dalam isi ini juga menggunakan bahasa persuasif, menggunakan bahasa kohesif untuk menghubungkan gagasan atau untuk menunjukkan perubahan pendapat. Yang ketiga adalah kesimpulan. Dalam kesimpulan terdapat argumen dan dari kedua sisi terdapat argumen-argumen, mengevaluasi argumen yang paling efektif dan satu sudut pandang berdasarkan argumen yang disajikan. Baik, agar lebih paham, kita bahas beserta contoh wajib. Baik, kita simak paragraf yang pertama. Anak-anak hampir di seluruh dunia, terutama di kota-kota besar, kini semakin gemuk dan semakin diperburuk dengan gaya hidup yang tidak sehat. Lalu, bagaimana kita dapat mengatasinya? Cara terbaik adalah bermain olahraga bagi anak-anak semua usia. Beraktivitas melalui permainan olahraga akan menjaga anak-anak tetap kuat, bugar, dan sehat. Dari paragraf tersebut, kita dapat memetik suatu pikiran utama. Pikiran utama dari paragraf pertama ini adalah bahwa beraktivitas melalui permainan olahraga akan menjaga anak-anak tetap kuat, bugar, dan sehat. Dan bagian inilah yang merupakan bagian pendahuluan dalam struktur teks diskusi.
Baik, selanjutnya kita simak paragraf yang kedua. Pertumbuhan fisik memerlukan banyak latihan gerak setiap hari, dan cara terbaik melakukannya adalah dengan berolahraga. Para ilmuwan sudah menunjukkan bahwa anak yang berolahraga memiliki sedikit masalah kesehatan dibanding anak-anak yang hanya duduk di rumah, banyak menonton televisi atau bermain video game. Ada banyak jenis permainan olahraga yang dapat dimainkan anak-anak, mulai dari yang tradisional seperti galasin dan lompat tali, hingga yang umum seperti sepak bola, futsal, bulu tangkis, voli, senam, dan bola basket. Bersyukur kita tinggal di Indonesia, dapat memainkan semua olahraga tersebut sepanjang tahun. Jadi, tidak masalah jenis olahraga mana yang kamu suka atau di mana kamu tinggal. Selalu ada jenis olahraga bagi siapa saja. Tidak ada alasan mengeluh merasa bosan. Berdasarkan paragraf kedua ini, kita dapat menelaah struktur eksposisinya yang berupa isi yang di dalamnya terdapat alasan dan bukti-bukti pendukung yang menyatakan bahwa argumen yang muncul bahwa pertumbuhan anak yang baik itu dapat diperbaiki dengan cara rajin berolahraga. Dan ini dibuktikan dengan alasan-alasan dari para ilmuwan yang menunjukkan bahwa anak yang berolahraga memiliki sedikit masalah kesehatan dibanding anak-anak yang hanya duduk di rumah saja. Disertai dengan contoh-contoh olahraga permainan tradisional ataupun permainan umum seperti sepak bola, futsal, dan sebagainya. Baik, selanjutnya kita akan teruskan ke paragraf yang ketiga. Paragraf ketiga. Selain itu, bermain olahraga dalam tim sangat baik bagi anak-anak sebab dapat memperbanyak pertemanan. Mereka juga belajar bagaimana bekerja sama dalam satu tim dan saling membantu. Anak-anak yang tidak berolahraga tidak memiliki kesempatan untuk senang-senang dan memiliki banyak teman. Ini menyedihkan. Nah, struktur dari paragraf ketiga ini juga merupakan isi yang juga berisi alasan dan bukti-bukti pendukung bahwa bermain olahraga dalam tim sangat baik karena membuat anak banyak teman dan juga membuat dia bersosialisasi. Selanjutnya kita bahas ke paragraf keempat. Sangat jelas bahwa semua anak sebaiknya harus bermain olahraga. Olahraga membantu mereka memiliki teman baru, menjaga kebugaran dan kesehatan, serta belajar bagaimana bekerja sama dengan orang lain. Bermain olahraga sangat menyenangkan, jauh lebih baik daripada bosan atau suntuk di rumah. Bagian ini dari struktur teks diskusi merupakan kesimpulan. Nah, anak-anak mudah kan menelaah struktur dari teks diskusi? Ya, Bapak harap materi pelajaran pada hari ini dapat menambah wawasan kalian tentang apa itu teks diskusi dan bagaimana struktur dari teks diskusi. Untuk hari ini sampai sekian dulu perjumpaan kita. Bapak harap kalian tetap menjaga kesehatan dengan tetap 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dengan air sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak. Sekian dari Bapak akhiri dulu ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.